Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Kristus. Jumpa lagi dalam renungan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang akan melihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dalam Kejadian 2 ayat 3. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Kristus, firman Tuhan pada hari ini berbicara tentang Sabat Tuhan. Ayat ini menjadi dasar bagi pemahaman mengenai pentingnya hari ketujuh atau Sabat dalam tradisi Yahudi dan Kristiani. Pada zaman penciptaan, konteks budaya yang ada di sekitar Israel sangat dipengaruhi oleh berbagai tradisi bangsa-bangsa sekitar yang seringkali memiliki dewa-dewa penciptaan yang bekerja tanpa henti. Kejadian 2 ayat 3 memberikan suatu perbedaan yang tajam dengan menekankan bahwa Allah yang Maha Kuasa memilih untuk berhenti pada hari ketujuh, menunjukkan bahwa penciptaannya adalah sempurna dan tidak membutuhkan kerja lebih lanjut. Dalam konteks masyarakat Israel, hari Sabat adalah bagian dari perjalanan Allah dengan umatnya. Keluaran 20 ayat 8 sampai dengan 11. Hal ini menjadi tanda antara Allah dan umatnya sebagai hari untuk memperbaharui relasi mereka dengan Allah, menjauh dari kesibukan duniawi dan memberi perhatian pada aspek rohani. Pada masa kini ada beberapa faktor yang menyebabkan kesulitan dalam mengingat dan menghormati Sabat Tuhan. Beberapa faktor utama yang sering diidentifikasi baik dari sudut pandang sosial, budaya maupun hal-hal yang kita perhatikan, ya bahwa Sabat Tuhan bagaimana menghormatinya dan mengingatnya. Yaitu misalnya kebutuhan ekonomi. Banyak orang terutama di kota-kota besar hidup dalam tekanan ekonomi dan tuntutan pekerjaan yang tinggi. Bagi banyak orang, pekerjaan menjadi prioritas utama. Lalu kita melihat apa lagi yang menjadi hambatan, yaitu konsumerisme. Dalam masyarakat yang serba cepat ini ada dorongan untuk terus bekerja, menghasilkan uang, dan memenuhi keinginan konsumtif. Ini menciptakan pola hidup yang lebih mengutamakan produktivitas dan kepuasan materi, sehingga menyebabkan orang merasa tidak ada waktu untuk berhenti sejenak untuk menghormati Sabat Tuhan. Lalu kemudian saudara-saudara, kita melihat individualisme yang tinggi. Di tengah banyak masyarakat sosial, nilai-nilai individualisme lebih ditekankan dibandingkan dengan nilai-nilai kolektivisme atau komunal. Ini berarti banyak orang lebih fokus pada hal-hal yang bersifat pribadi dan pencapaian individu. Seringkali mengabaikan kewajiban spiritual bahkan keagamaan, termasuk observasi Sabat, di mana orang sulit sekali menghargai Sabat Tuhan. Lalu kemudian sekularisme. Banyak negara dan masyarakat kini lebih sekuler dengan sedikit ruang bagi agama dan praktik keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Krisis moral dan etika juga adalah sebagian yang menyumbang bagaimana di tengah-tengah masyarakat modern berfokus pada pencapaian pribadi dan materi. Sehingga orang mungkin lebih cenderung manusia itu tidak membutuhkan waktu khusus untuk beristirahat. Dalam konteks religius ini kita bisa melihat bagaimana orang-orang sudah tidak peduli lagi tentang Sabat Tuhan. Saudara-saudara, ketika nilai-nilai rohani kurang dihargai, praktik-praktik keagamaan termasuk Sabat Tuhan itu sangat
menjadi hal yang kurang relevan. Saudara-saudara, Yesus menekankan pentingnya melakukan kebaikan pada hari Sabat. Kita bisa melihat bagaimana Yesus mengajarkan yang menunjukkan bahwa Sabat adalah waktu untuk memuliakan Tuhan. Kita bisa melihat di dalam Yohanes 5 ayat 16 sampai 18. Yesus mengajarkan bahwa mengerjakan pekerjaan Allah dalam dunia ini adalah bagian dari panggilannya. Bahkan pada hari Sabat sekalipun. Namun dia juga menekankan bahwa yang terpenting adalah memuliakan Bapa melalui tindakannya yang penuh kasih dan kuasa. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.